bisa penetration waktu lagi full pasifnya dia. Iya, dan konstan. Itu yang susah. Yap. Dan kalau bawa Sky Pierce tembus semua tuh. Oke. Tapi untuk di draft and pick game yang kedua, Granger Fanny masih sama sebenarnya. Dijawab juga dengan adanya chips dan tapi Kimi-nya sekarang ditutup, Om. Iya, Kimi ditutup. Oke lebih suka buat Kimi ya. Dan bahkan sekarang menurutku better lepasin buat Joy-nya. Joy banyak cancellation. Joy ditabrak sekali udah putus rhythm of Joy-nya. Oke. Beda dengan yang kemarin-kemarin mungkin buat Joy-nya. Meskipun ya tetap sakit kalau bisa menyala Electrifying Beats-nya. Tapi kalau tadi bandnya dari RRQ kan Matilda. Mau mati lagi. Mungkin mati lagi ya. Karena untuk catting power, EVOS mereka kuat. Ada Ki apalagi di sana. Ya, bisa Matil. Dan nantinya dari EVOS bisa ban Harit. Iya. Sama berarti ya. Atau ban Joy lepasin Haritnya. Harit diadu dengan... Oh tapi gak ada peraduannya, Granger udah di ban. Makanya menurut aku kayaknya mendingan ban Harit Ban sih. Harit. Karena mahal banget kayaknya kalau lepas Harit. Tapi bergeser Nomatil kali ini Hayabusa yang di ban. Oke, mereka ke ban Hayabusa. Satu hero belakang pasti akan di-secure. Hero yang bisa main dan tanpa gangguan. Logika. Farsa kan? Iya. Hero-hero mid. Oke. Ditawarin nih, bandnya apa? Mau Matil, Harit, Joy? Joy. Atau Luoyi-nya bahkan bisa masuk ke radar band loh. Ya, banyak banget ya. Tapi kalau memang takut dengan Joy, ini Joy juga lumayan banget nih Joy. Kalau mau diambil oleh RRQ di Prayo pun mereka pastinya masih berani. Masih ada Suyo nanti untuk diadu dengan Joy. Masih ada Matilda untuk main kiting untuk berhadapan dengan Joy. Oke, tapi jawaban dari EVOS adalah Harit yang masih terlalu mahal sih kalau menurut aku. Untuk sekarang Harit pun first pick dari RRQ akan mengarah kemana? Joy kah? Joy first atau Kalea first? Atau Matilda? Kalea bisa di-trade sih sebenarnya ya, tapi Joy. Oke, masih Joy. Cancellation ya masih ada Badang juga. Banyak sih, Suyo pun bisa cancel. Suyo, Yang default, ya. Dan sempat kalau nggak salah ya, dari minggu kemarin atau di awal minggu kemarin kita melihat Joy yang keluar, bisa dihadapkan dengan munculnya Link juga. Buat bisa menghindari rhythm of J-nya, Electrifying Beats, dan kembali lagi dengan Vince Boyce nanti. Oke. Kalea kah? Lagi? Atau Popheus juga bisa. Karena Kalea ataupun hero-hero yang bisa pick off ya, ngelihat dari Joy yang udah nggak punya immune lagi sekarang, ya itu akan sangat enak pastinya untuk bisa diinisiasikan. Kalea juga jadi targetnya bisa ke Joy aja gitu loh. Iya. Wah, dua hero Naruto ya, ada Kakashi. Salah. Sasuke. Kakashinya udah di ban. Iya benar. Dan Sakura. Tulis lagi Sakura, aduh. Aduh, saya sampai bingung nih mau tulis Sasuke atau Suyo ya. Suyo ya? Suyo. Loi kah? Loi Popheus gitu? Aku suka Popheus tadi. Dan sebenarnya untuk cancellation pun ini EVOS kalau ambil Popheus juga kuat. Karena sekali dorongannya dia kan, itu akan meng-cancel Rhythm of Joy. Oke. Ada Loi, ada Popheus, masih banyak banget opsinya. Gold lane juga yang memang nggak terlalu ditunjukkan di awal-awal ya. Di keep, tapi Chusin, ya kita lupakan hampir ya. Chusin dan apalagi ini ketemunya sama fighter lagi Om untuk di jungle-nya. Cukup enak ya buat... Makanya mungkin band Haya. Ya biar Chusin juga aman di belakang. Tapi aku juga nggak expect bahwa Chusin nggak akan diambil sama EVOS sih. Ya karena mereka lebih prior untuk main pick off ya. Oke. Tapi untuk pick off powernya karena sudah ada Kalea, saya kira mau Parsha tadi. Ya, karena kita pernah mendengar statement dari Suelo, katanya CBY. Cuman bisa give. Tapi power banget masalahnya. Betul. Nggak, itu bercanda aja ya. Dan, tapi kebetulan juga memang dari Yves-nya kuat kalau ketemu dengan Chusin. Void kristalnya kan bisa membuat dia maju atau mundur, Landing slow. ya, landingnya kuat. Team Benar. fight juga lumayan enak pastinya. Oke, walaupun dirinya pun agak harus lebih hati-hati dengan kehadirannya Joy yang bisa tabrak badannya tanpa escape yang mumpuni kan untuk Yves itu sendiri. Yep. Oke, masuk ke dalam fase ban dulu deh. Ini Dan- banyak goldman yang bisa di-ban sekarang. 4 goldman. Iya. Atau bahkan bisa ban EXP-nya Badang gitu mungkin. Bisa. Ya, Dulu. EXP. Karena Hylosnya flex ya. Dan so far belum ada ini ya berarti. Hilda juga masih ada. Hilda udah hampir hilang juga ya. Punah ya dia ya. Iya hampir, udah mulai tergeser. Waduh. Halo. Ada lo kenapa lo waduh Gak kamu? apa-apa, Lu waduh. sekalinya ngomong waduh doang. Iya loh. Waduh doang emang gak boleh, waduh. Ini kan waduh itu banyak ada Hylos, ada Chusin, ke waduh yang dipilih. Ini saya waduhnya tadi ke draft pick saya.
Waduh. Bisa pas gitu ya. Iya, emang. Semua tentang timing ya. Benar. Moskov kah? Moskov masih bisa band. Iya. Atau Beatrix. Atau Howard. Aku suka Beatrix karena sudah ada Kalea. Iya. Iya, Beatrix. Beatrix yang Jadi hero-hero yang emang bisa memberikan damage instan tuh udah. Udah buang aja dulu kayak kakak Tsunami Slide kena Penetrance hilang. Iya. Kena Nibiru's Passion hampir hilang. Atau kadang ada yang mau lebih kejam lagi dibanting Wesker Om. Wah. Wah. Tuh sangat kejam sekali. Ya, Betul. terus kadang yang lebih kejam lagi bukan masalah dibandingin. Apa? Masuk rumput kena Wesker 2 kali. Wah itu Wesker zaman dulu Assassin teriak semua tuh ya. Iya. Kayak Link aja Jam- males gitu. Bukan masalah assassin dong Om. Bestara teriak Om. Oh, iya. 2 kali Weh, apa nih? Jump scare ya. Oke, Cicip ya. Cicip dan EXP-nya. Hero-hero dari Dairon yang sebenarnya juga masih banyak. Masih ada Badang, Yep. masih ada Phoveus, atau bahkan juga bisa aja digeser lagi nih untuk Badangnya yang mungkin bisa diambil sama Evo sekarang. Hylos yang tiba-tiba ke EXP. Iya. Yang berarti kalau Hylos-nya mau ke EXP, Gatot Kaca bisa diambil RRQ dong. Gatot kayak ini. Masih banyak Om, Gatot, Badang lagi ya. Badang, Phoveus, Iya. masih available semua. Phoveus juga cakep sih. Cakep. Cakep buat Evos ya. Iya benar. Ambil sekarang sebelum diambil dengan Dairon. Manusia ungu ya. Iya. Kayak cancellation mereka pun sudah cukup oke lah. Nah ini gold lane-nya kan udah mulai dikit ya. Aha. Paling yang nyisa apa? Cloud, Kari, Bruno, Moskov. Moskov, Ya. Clean. Clean kayaknya masih jarang ya. Oke. Terlalu pendek. Berarti Moskov, Kari, Cloud ya. Dan Bruno. Bisa tapi single target dan Bruno lumayan lama untuk bisa nge-meltdown Hylos. Ya tapi untuk Joy, untuk Bisa banget. Jusin ini sangat-sangat bisa. Doable banget kalau ada Bruno ya. 2 bola, 3 bola cukup. Bener. Ya balik lagi sih. Mungkin karena Joy juga kan nggak pakai efek-efek potong Asclo punya damage kan. Nah. Oh, efek-efek lifesteal. Oke. Tapi ya bisa aja digeser tiba-tiba high loss-nya ke Dairon. Terus muncullah Franco Tigreal. Dan Franco itu dia. Dan Franco 1-1. Dikeluarkan juga untuk 1-1-nya. Secara team fight-nya harus hati-hati banget nih. Jangan sampai game lagi-lagi ke bawah ke late game. EVOS mereka harus menghindari hal tersebut. Power spike dari 1-1 jangan diperoleh di mid game. Yep. Kalau memang main late game ya super late aja sekalian. Nah, EXP apa yang bisa mengganggu 1-1? Edit. Alit kah bisa ada quicksand guard, Edit lagi Akai. edit, Akai. Tapi butuh badan tambahan sih ya. Ya, Nah, XP yang bisa gangguan one tuh Masya. Masya ya. Kaget ya pasti ya. Ganggu banget. Ya tapi nggak bisa kalau Masya udah kena efek-efek slow Hylos. Iya, Iya. itu. Makanya kan kayak gitu. Makanya kan ini adalah game untuk berlima kan. Betul. 5 lawan 5. Yap. Satu hero yang bisa kita ambil mungkin bisa nge-counter, tapi kita juga bakal Edit lagi. di-counter dan edit lagi. Tapi ini match point buat RRQ. Akankah EVOS akan semakin terpenjara di iya. posisi keramatnya? Karena lihat memang dari 1-1-nya yang harus bisa dicegah nih. Ini hampir sama case-nya di mana Kimi nggak kepegang di game pertama. Di game kedua lagi-lagi kalau Toy memang nggak kepegang. Ya 1-1-nya bakal bisa terbang terus-terusan. Dan dia punya self defense karena nggak perlu bawa Purify. Ya, Needles in Flower. ya. Dan kita belum tahu nih ya, untuk dari Bruno-nya akan membawa spell apa nih? Betul. Purify kah? Flicker kah? Lebih aman pasti buat Flicker. Tapi kayaknya Flicker paling aman sih ya. Iya benar. Oke, dan harusnya memang Bruno-nya masih dengan Flicker. Tapi perlu diingat ini match point untuk di Derby Klasik Jilid 2 Wih. Liga Indonesia Season 15. Jilid 2 ya. Ya. Game yang pertama menjadi milik dari RRQ. Bahkan kalau kita lihat ke belakang, match yang pertama pun menjadi milik mereka. Game yang kedua akankah EVOS bisa membalikkan apa yang sudah dilakukan? Jadi langsung saja untuk sekarang, MPL Arena, mana Suaraja? Masih semangat. Masih. Alright, tapi memang secara untuk pressure early game ya di arah mid lane-nya kita tahu bagaimana Waduh. adanya Jusin yang sangat meresahkan dan bahkan di arah top untuk kedua belah gold laner pressure dari Toy ini sangat-sangat membuat HP dari Erlan tergerus Om. Iya, kena Swallow Pathways. Loh, Kena lagi. Dia udah nggak ada regen HP loh. Iya. Yap, tapi tadi kan udah terlihat ya, ada satu Inspire yang udah digunakan, attack speed bertambah, lifesteal ada juga. Iya. Oh oh. Oh, oh. Oh oh.
Oh, tapi terlalu jauh sepertinya dari pandangan ya. Hampir aja tergagalkan dari segi recall-nya juga. Tapi ini dia untuk set talent emblemnya. Pull Yourself Together, Wingers Finder, dan Swift untuk 1-1 dari Toy Om. Iya, akan mengincar attack speed pastinya ya. Emblem Marksman juga yang dibawakan. Jadi Pull Yourself memang lumayan sih untuk Inspire. Lebih cepat lagi untuk progress dari Inspire, lebih cepat juga bisa memberikan damage yang maksimal untuk 1-1-nya juga. Dan so far Erlan-nya bisa back ke lane kembali dengan level yang tidak jauh dibandingkan dengan si Toy. Dan dia tengahnya Wah, ini. disinarin terus. Iya. Yang lewat ketahuan. Disenterin semua ya. Dan ntar ini gelap ya di lautan ya. Iya, lumayan, lumayan. Dibantu jalannya ya. Oke, rotasi dari Albert sudah mulai bergerak ke arah bawah juga. Nanti pressure untuk mengusir Dairon, tapi balik lagi Dairon ini high loss dengan durability yang cukup tinggi. Tapi di tengahnya ini benar-benar dipegangin dari rumputannya loh. Ya, benar-benar jaga saja ya. Nah memang Regincia sih yang bisa melompat ke sana cuma Ki dan Purify pakai dengan Gilu ya. Ngeri-ngeri sedap, tapi Turtle sudah muncul sekarang. Oke, Albert sudah melakukan sebuah setup, tapi dengan Grace Parway udah langsung dikeluarkan. Albert langsung mundur, tapi Rinsya bebas banget. Rinsya berdiri di antara beberapa player dari Bos. Tidak ada gangguan seperti namun sekarang Dairon yang masih berusaha untuk bisa balik lagi menuju ke tempat yang jauh lebih aman, namun tidak bisa karena Dairon pun menghilang. First Blood ditukar dengan Turtle yang tumbang Dairon Om. Apakah ini worth untuk EVOS? So far masih worth juga sih buat EVOS karena mereka ada pertukaran ya. Tidak hanya memberikan dengan turtle yang sia-sia juga. Mungkin yang harus kita highlight sebenarnya bagaimana perjuangan dari Erlan untuk di area top yang dimana dia cukup tertinggal levelnya dibandingkan dengan Toy. Dan bahkan bantuannya sudah mulai ke atas. Dan jangan lupakan Erlan kalau sampai tertangkap dengan Blackheart tidak akan bisa kemana-mana. Iya ya, tanpa ya bahkan Purify juga kalau Bloodhound mah nggak bisa. Gak bakal selamat sama sekali. Iya, tinggal gimana caranya nunggu juga nih untuk RRQ terutama untuk Toy-nya bisa memberikan follow up damage atas siapapun yang nantinya kena Bloodhound. Iya. Dan bicara soal menunggu nih berarti dari Infonya mereka harus hati-hati. Berhadapan dengan Franco yang bisa mematahkan setup. Itu yang sering kita lihat kan. Setup di dalam bush kadang-kadang bisa menjadi malapetaka untuk tim tersebut ketika berjumpa dengan Franco. Karena tarikan dari Iron Hook jelas akan mengacaukan segalanya. Apa yang tadinya misalnya 70-80% bisa dipegang oleh timnya kalau sampai kena dengan Iron Hook. Jadi 0%. Iya, bisa patah ya kan tim fight-nya jadi timpang. Tapi keadaannya kembali tenang untuk sekarang, tidak terlalu terburu-buru untuk engage satu sama lain juga. Masalahnya Erlan sekarang lagi benar-benar ditekan, di freeze terus-terusan juga, dan Idok sudah akan kembali menunjukkan bagaimana dirinya membantu Toy sehingga Erlan akan jauh lebih mundur. Ya, corrosion untuk Toy tadi baru selesai. Fire belum dipakai sama sekali. Masih sangat-sangat aman sekali dan range-nya. Wah, tuh. Wey! Ki, apa yang terjadi? Kejedot dikit. Weh, Nah, korban benjol berikutnya Om. Iya, flicker yang terbuang ya. Jadi Oke. 100 detik ke depan tidak akan ada flicker untuk Ki juga. Dan zoning sudah mulai dilakukan oleh RRQ melihat sebentar lagi juga Turtle akan spawn. Dan ini juga Rins benar-benar nge-zoning out terus-terusan siapapun yang maju. Regi dipaksa untuk tarik mundur lagi. Yep. Sementara Turtle sudah mulai dicicil oleh RRQ Hoshi. betul. Weh, hampir lagi. Tipis ya. Tapi Idok masih punya flicker. Idok bisa melakukan setup yang sangat mengejutkan. Yes, ini masih ditarik mundur dulu ya. Raffi juga nggak terlalu terburu-buru. Dia akan coba untuk cari satu pemain dulu kah? Yep. Sementara sekarang Rins mencoba untuk bisa mengganggu pergerakan dari Regi, tapi lagi dan lagi EVOS mencoba untuk men-take over. Oke, tapi masalahnya kita tahu bagaimana Albert ya. Untuk retributionnya juga dia bagus banget. Wah, ini dia Glorious Pathway sudah dikeluarkan dan ini dia genderang perang pun sudah mulai langsung terlihat. Sujin mencoba untuk bisa kabur tapi barusan ada crossbow yang udah langsung dikeluarkan oleh Toy, tapi damage-nya masih belum bisa menembus ke arah Regi. Yes, dan keuntungan berlipat kali ini dipegang oleh EVOS. Mereka secure again dengan retribution yang mahal dari Albert. Dan membawa pulang dua pemain dari RRQ. Dan jangan lupa nih ya, Electrifying Beats tadi sebenarnya tercancel dari Sujin. Yang membuat dia tidak bisa masuk dengan enak juga. Dan akhirnya damage-nya nggak ada sama sekali buat RRQ. Dan satu tertarik sekarang, keuntungan lagi. Wah, ini goldnya tiba-tiba swing jauh bagi EVOS juga. Untuk top turretnya dipecahkan. Langsung itu dia sisa. Pegang oleh EVOS 2000 gold langsung ya dengan sebuah turtle. Dan damage dari Toy juga dengan Yep. adanya crossbow tank tadi Yep. nggak cukup ya, masih belum cukup. Belum. Ya masih dengan sebuah corrosion. Belum ke DHS sebentar lagi. Yang sedang dituju juga ya. Tapi dari itemnya ini. Oh, Wehey, tertarik kali ini Erlan menjadi korban.
tarikan berujung maut ya. Tarik sis. Nggak ada backupan juga tadi dari pemain-pemain EVOS sehingga akhirnya RRQ bisa mendapatkan 1 poin kill yang cukup mahal terhadap sosok gold laner dari EVOS yang barusan juga dapetin turret di arah topnya. Yap, baru dapat keuntungan tapi setidaknya di bagian atas masih ada Regi untuk bisa mengamankan karakter turretnya. Yes, dan kedua belah jungler lebih dibiarkan untuk farming di bawah juga ya Om. Dia buat jalanin lane yang jauh ya, karena EXP-nya sudah mulai join buat team fight-nya. Tapi ya so far selama Toy masih belum ada item yang memadai juga masih belum cukup sama sekali. Itu dia Tidal Strike tadi seperti udah langsung dikeluarkan Ki. Sementara Regi pun menjadi lapis kedua untuk bisa melakukan inisiasi. Oke. Belum ada inisiasi dari Tsunami Slam yang on point ya untuk EVOS sejauh ini. Target memang dari Ki lumayan banyak, Sujin terutama yang possible banget buat diangkat. Iya, di cancel juga. Dari tadi kita belum melihat dari Sujin yang bisa set up Electrifying Beats dengan maksimal. Oke, efek slow dengan Void Crystal untuk Suelo mengusir tempat persembunyian Idok. Dan Turtle, ini akan menjadi sesuatu nih untuk EVOS kalau mereka bisa menang di Turtle yang ketiga. Oke, karena turtle-nya udah di-share ya. Yep. 1-1 untuk sekarang. Tuh, level Sujin tertinggal jauh. Oke, sementara sekarang di bagian bawah Sujin dan juga Albert berbeda 2 level. Tapi mereka sudah mulai berkumpul dan udah ada Tsunami Slam. Mencoba untuk bisa mengamankan ke arah Idok, tapi Idok flicker sudah terlihat, ada 1 iron hook, nggak connect ke arah siapapun, tapi mereka sudah mulai berkumpul. Di area dari Turtle, akan nggak Glorious Pathway menjadi genderang perang lagi di dalam pertempuran di area dari Turtle ini. Sujin yang masuk lewat belakang, tapi Idoknya udah berhasil dihancurkan. Ini ada pertempuran di mana Turtle berhasil diamankan. Dan Sujin berusaha untuk bisa menyelamatkan diri EVOS, mendapatkan keuntungan. Lagi ya, dengan adanya retribution yang on point, bahkan tabrakan dari Sujin pun belum berhasil. Dan bahkan outer middle turret sekarang berhasil pula untuk dihancurkan oleh EVOS. Ya, bisa diteruskan mungkin ya untuk EVOS-nya. Mereka sudah menang tadi, apalagi di Turtle yang ketiga juga leading yang cukup maksimal. Dan Erlan pun tadi secara positioning dia sudah cukup enak. Karena ya berulang kali kita bisa bilang dari Joy-nya kalau mau coba buat nabrak dari Bruno yang sudah punya full item atau 2 item, ini akan sangat sulit. 2 item, Husklow Berserker Fury yang selesai buat Erlan. Dan jelasnya akan sangat tidak bisa dipotong ya, karena nggak ada glowing one sama sekali buat Sujin. Gak ada ya. Nggak bakal ada bahkan. Gak ada, Yep. ya soalnya dia yang benar-benar nempel juga kan Betul. dari tadi. Oke. Tapi untuk EVOS mereka kembali memaintain ya. Gak banyak sebenarnya inisiasi nah kayak Dan gini. ini dia ada satu lagi. Keluar yang sudah dikeluarkan tapi Ki menjadi korban. Bahkan crossbow yang namun itu pada berbeda. Erlan sudah mengambil peran. Ada flicker yang terlihat. Erlan yang dikejar oleh Rin. Tapi sekarang Sujin pun menjadi korban dan bagian belakang Rin berhasil mendapatkan cara dari Erlan dan Pi. Seperti apa nasibnya tapi Rin menjadi korban juga. Oh, mencari celah yang lain Toy memang tidak membantu hilangnya Rins yang dipasrahkan. Tapi outer middle turret bisa dibalaskan. Again, bagaimana kali ini untuk EVOS dengan adanya Albert juga. Membawa adanya retribution yang bagus banget juga. Dia tabrak dengan targeting yang mahal Om. Ya memang bisa sih buat Albertnya ya, tapi harus tidak ada mistakes yang dibuat. Dari level pun Albert masih unggul jauh dibandingkan dengan Sujin. Jadi sejauh ini kita melihat tadi Sujin bisa masuk dengan Electrifying Beats di belakang, itu sudah bagus banget tadi. Tapi untuk Lord yang pertama harus maksimal bagi EVOS. Ingat ya, mereka menang dari Battle Retribution. Rebelsi sekarang sedang dipegang oleh Albert yang hampir level maksimal. Yap, ini dia Lord yang pertama bisakah dimaksimalkan oleh EVOS karena ada beberapa pergerakan dari RRQ untuk bisa mengganggu. Glorious Power langsung dikeluarkan dan tertangkap basah Suelo tepat berada di tengah-tengah pusaran dari area pertempuran dan Regi sendirian. Tidak ada bantuan sama sekali, Dairon hampir saja. Karena keberadaan dari Suelo yang benar-benar lumayan ada di depan sih Om. Tadi benar-benar langsung ditabrak juga sama RRQ. Iya, dan mereka untung ya tadi dengan 2 yang hilang juga. Memang Rins tumbang. Ya, karena area kontrol sekarang untuk RRQ, tapi mereka punya damager yang juga cukup besar. Sekarang seharusnya jadi Toy yang menyelesaikan 3 item. Melvic Gun selesai buat Toy juga. Jadi ada penetration tambahan. Jadi masih... Melvic Gun. Ini masih menunggu untuk kembalinya Sujin sekarang. Dan dikarenakan sudah comeback juga pemain-pemain dari EVOS, reset dulu. Tapi EVOS jelasnya mereka akan tertinggal nanti jauh kalau mereka sampai salah atau tidak dapetin poin kill. Tidak saja tapi ditarik dan gagal. Dan sekarang Dairon menjadi korban pula. Itu dia tarikan yang begitu on point sebenarnya, tapi balik lagi di saat adanya Tsunami Slam itu terimmune. Yap. Ya. Dan Dairon ya yang menjadi korban sekarang. Mereka harus bisa nangkep Daironnya. Memang kalau langsung tumbang jelasnya advantage-nya adalah berupa kuantitas bagi EVOS.
Ya, karena dari tadi juga Dairon menjadi genderang perang untuk mereka bisa memulai jalannya pertempuran. Maka sekarang Reward main bola langsung dikeluarkan pula. Albert. Tapi barusan ada shutdown tercipta RRQ Bekabil. Sebuah hal yang begitu indah, tapi Erlan mulai baju satu yang terakhir. Dan selesailah sudah. Wow. Suelo, media kali ini diamankan kembali. Bertumpahan Maniac di hari ini, bahkan di game kedua pun kita lihat Maniac di tangan dari Sun Sejin. Sama-sama tidak ada sang pemegang dari Retribution, tapi Suelo akan dikejar. Oke, Suelo akan dikejar, tapi setidaknya barusan Point Crystal, Point Blast memberikan gangguan yang cukup berarti pula. Wah, ini pertemuan dan Toy. Suelo. Satu yang terakhir, bisakah dia bertahan? Dan Toy berhasil mendapatkan point kill. Wow, ternyata tarik ulur yang akhirnya lebih bermain cukup aman aja dari RRQ. Mereka nggak mau buru-buru untuk langsung menghabiskan ke arah Lordnya. Tapi pengejaran ke arah Suelo juga ini adalah keputusan yang cukup baik oleh Toy. Jelas karena kuantitas sedang dipegang oleh RRQ sekarang tanpa mid laner. Ini akan sulit sekarang untuk EVOS kalau mereka mau berusaha untuk menabrak. Tertarik kali ini. Dan selesailah sudah Regi, tapi ternyata Regi pun masih bertahan jauh ini, tapi tidak untuk waktu yang lama. Kembali kekurangan dari player. Ya bahkan bukan cuma sekedar kehilangan satu pemain, tapi dua di saat Lordnya pun bisa dieksekusi oleh RRQ. Wow, runtuh sudah Om, semua keuntungan yang sudah diambil. Ya, setup yang sedemikian lama ya, di depan dari Lord dipegang oleh RRQ ternyata. Dan 3 lane mungkin bisa diupayakan. Aduh, ada Mas Ade. Ya, ini dia, Ade Setiawan. Mas. Buset, itu makin banyaknya di belakang itu dilihat. Bener ya. Oke. Jadi masih cukup aman nih ya teman-teman juga tuh MPLID Extremer tuh. Bisa ya kunjungi juga channel official Restreamer MPLID. Boleh, langsung ya mampir-mampir ya. Tapi untuk Lordnya juga bakal mampir soalnya di arah top lane. Wait, statue dulu kan. Oke, Rins, Skypers. Lumayan ya, Skypers selesai. Ada jaminan untuk menutup untuk hero-hero yang sudah low HP. Kalau memang mau keluar dari team fight nanti. EVOS mereka harus hati-hati, mereka harus full commit untuk melakukan team fight. Yap, untuk high ground defense sebenarnya juga masih cukup terjaga ya bagi EVOS ya. Mereka punya Yiv, mereka punya Bruno-nya juga. Namun dengan adanya Lord yang bakal coba untuk dikawal pelan-pelan nih oleh RRQ. Again, ini Sutsujin siapa yang bakal bisa menghentikan secara pasti Om? Ya. Sebenarnya kalau Sutsujin bisa di-cancel dengan Blade Shot yang di hold. Yap, tapi Idok akan siapa yang menjadi korbannya? Berhasil kembali mendapatkan Regi. Oke, tarikan yang begitu maut juga dan thanks to teman-temannya yang selalu ada follow up. Yap. Wait, tapi Ki mencoba untuk bisa mendapatkan karena dari Sutsujin satu terakhir dan Sutsujin masih berhasil selamat kali ini. Oke, Sutsujin masih bisa kabur ya. Wow, dengan HP yang gak terlalu banyak dan kali ini RRQ mereka gak akan ngasih kendor, mereka bakal tetap nge-press lagi untuk menghancurkan satu buah base turret daerah tengah. Yap, 14 menit ada satu besar yang berhasil langsung dirubuhkan. Menjadi keuntungan begitu nikmat yang bisa didapatkan oleh RRQ dan di atas. Wave minion kembali masuk. Sementara mereka masih tetap berada di depan ada pertahanan dari EVOS. Oke, tapi EVOS masih bisa bertahan. Hanya menyisakan satu buah base turret saja di arah bottom lane. Tapi ngelihat dari EVOS Om. Yap. Bagaimana winning condition untuk EVOS sekarang? Mereka harus bisa menunggu ya, atau lebih ke mematahkan jangan sampai tertarik dulu dengan tarikan Iron Hook dari Idok, karena Idok di sini punya fleeting time, akan jauh lebih cepat juga untuk bisa menggunakan Bloodhound-nya dan lebih sabar dan lebih melakukan pengawalan juga untuk Erlan, karena hanya Erlan sekarang yang bisa memberikan damage terbesar buat EVOS. Iya ya, dengan critical-nya juga karena item-itemnya udah hampir mumpuni semua. Ada Great Dragon Spear juga bahkan untuk Erlan. Ya, mau ke Windtalker Windtalker kayaknya Iya, ya. Windtalker kayak itu. Buat bisa kabur juga sekalian nih. Extra movement speed ya, yang bisa diciptakan. Tapi ya karena damage-nya Magic juga besar buat RRQ, ya ini membuat Erlan juga kalau mau coba untuk maju ya dia harus, atau dari EVOS-nya ya, mereka harus membersihkan satu deck. Mereka nggak bisa langsung ke belakang. Oke. Tapi ya dengan munculnya Lord yang sudah ter-enhance, Wait, itu dia Ki mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu play dan itu dia Dairon menjadi korban dekat, tapi Dairon masih berhasil sama sejauh ini dengan satu terakhirnya. Selesai, hehe. Dairon pun berhasil. Selamat ya, tapi seenggaknya nih ngedelay untuk waktu eksekusi RRQ terhadap Lordnya. Karena tadi dibikin galau, mau backup, mau paksa teamfight atau tetap lanjutin. Ya, Private Clash juga tadi sebenarnya berhasil di-trigger ya. Tapi dari EVOS-nya mereka masih tertinggal juga, mereka harus mengambil keputusan untuk bisa maju ke depan. Lihat bagaimana setup dari RRQ yang sudah settle. Yap, sementara di area yang lain
Ada satu hal yang memang harus dilakukan dan mereka hampir saya tapi Richa dengan satu tadi Winter Crown. Hanya saja Dynamo jadi kapal tapi Erlan untuk kali untuk menghilang di bagian belakang. Prince. Ki gagal mendapatkan Rins. Dan ini banyak banget aksi penyelamatan diri dari Wow, RRQ. wow, hey. Sendirian Regi berjuang untuk bisa clear terhadap wave minion, tapi serangan dari RRQ belum berhenti. Mereka mencoba untuk bisa memanfaatkan, di mana Erlan masih 22 detik lagi dan inilah kesempatan mereka untuk bisa menghancurkan lagi karena satu base utama ini dimiliki oleh EVOS. Dan ini dia waktunya, mereka mencoba untuk bisa menabrak secara langsung. Oke, 10 detik untuk Ki dan Erlan untuk hadir kembali dan mampukah waktu itu digunakan untuk bertahan oleh EVOS kalau Oke, Lordnya masuk. itu dia ada satu lagi blodan dan kesempatan dia 2-0 kembali didapatkan oleh RRQ Hoshi.